Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta alam. Dialah yang pertama kali menciptakan manusia, yang mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, dan dari keturunannya menumbuhkan generasi demi generasi, setiap masa dengan nabi dan rasul sebagai pembimbing. Setelah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus nabi pertama, Allah tidak membiarkan bumi tanpa petunjuk. Maka dia mengutus seorang nabi lagi, yang merupakan anak kandung Nabi Adam sendiri. Dialah Nabi Syeds alaihissalam, sosok yang membawa kelanjutan risalah dalam menjaga cahaya wahyu di muka bumi. Kisah Nabi Syeds dimulai dari tragedi yang amat terkenal, kisah dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Habil adalah anak yang taat, rendah hati, dan dekat kepada Allah. Sementara Qabil, meskipun juga anak Nabi Adam, ia memiliki hati yang dipenuhi iri dan amarah. Ketika Allah menerima kurban Habil namun menolak kurban Qabil, timbullah rasa dengki yang membutakan hatinya. Ia pun tega membunuh saudaranya sendiri, pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Peristiwa ini mengguncang Nabi Adam. Ia sangat sedih, bukan hanya karena kehilangan anak, tapi juga karena dosa besar yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Habil meninggal sebagai orang yang soleh, sementara Qabil pergi dalam penyesalan yang dalam. Menjauh dari keluarga dan membangun kehidupan di daratan rendah bersama keturunannya. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Allah memberi hiburan kepada Adam dan Hawa. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang wajahnya lembut, penuh cahaya dan berhati suci. Adam menamanya Syeds, yang dalam bahasa Arab berarti anugerah dan karunia. Dalam bahasa Ibrani disebut Set, yang memiliki makna serupa yang diberikan oleh Tuhan. Nabi Adam bersujud syukur karena anak ini lahir bukan hanya sebagai penghibur, tetapi juga sebagai tanda bahwa Allah masih mempercayakan manusia untuk menjaga risalah dan kebenaran di bumi. Sejak kecil, Syeds tumbuh di bawah pengawasan langsung ayahnya. Ia menyaksikan bagaimana Nabi Adam beribadah, bagaimana beliau sujud dengan penuh khusyuk, dan bagaimana beliau berdoa di waktu-waktu sunyi. Nabi Adam mengajarkan kepadanya nama-nama Allah, ajaran tentang penciptaan, tentang surga dan bumi, dan tentang kisah jatuhnya manusia dari surga agar selalu diingat sebagai pelajaran. Dikisahkan bahwa Syeds bukan hanya anak yang cerdas, tetapi juga sangat lembut dan bijaksana. Ia tidak tergesa-gesa berbicara, tidak suka berdebat, dan selalu merenungi ciptaan Allah di sekelilingnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Syeds memiliki cahaya kenabian di dahinya, cahaya yang kelak diwariskan secara turun-temurun hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika usia Nabi Adam telah lanjut dan ajalnya mulai mendekat, beliau memanggil Syeds dan berpesan, "Wahai anakku Syeds, Allah telah memilihmu untuk meneruskan risalah setelahku. Peganglah teguh perintahnya dan jangan biarkan keturunan manusia terseret oleh tipu daya setan. Sampaikan kepada mereka tentang Allah yang Maha Esa dan jangan sekali-kali menyekutukannya." Adam juga mengajarkan kepada Syeds bagaimana cara beribadah, cara mempersembahkan kurban kepada Allah, dan cara memimpin dengan adil. Beliau memberikan tanda kenabian kepada Syeds, sebuah wasiat yang menjadi simbol amanah ilahi. Tak lama setelah itu, Nabi Adam wafat dalam usia lebih dari 900 tahun. Dan manusia pun kehilangan bapak mereka yang pertama. Namun Allah segera mengangkat Syeds sebagai nabi penerus. Allah menurunkan kepada Nabi Syeds 50 lembaran wahyu.
Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Katsir. Dalam suhuf itu terdapat banyak ajaran penting tentang tauhid dan ibadah, mengesahkan Allah, salat, puasa, dan zikir, tentang akhlak, kejujuran, kasih sayang, dan menjauhi kezaliman, tentang ilmu pengetahuan, mengelola bumi, bercocok tanam, membuat alat, dan menulis, tentang peraturan sosial, menghormati orang tua, menjaga hak sesama, dan larangan membunuh. Sidz juga dikenal sebagai nabi yang mengenalkan ilmu perhitungan waktu dan bintang-bintang sebagai penanda pergantian malam, hari, dan musim. Tujuannya bukan untuk ramalan, melainkan agar manusia tahu waktu ibadah dan menata kehidupan dengan teratur. Seiring waktu, keturunan Nabi Adam terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu, keturunan Sidz yang tinggal di pegunungan, hidup saleh, berpakaian sederhana, dan menjauh dari dunia yang melalaikan. Keturunan Qabil yang tinggal di daratan rendah, menyukai kemewahan musik dan hiasan dunia. Sidz mengajarkan kepada kaumnya agar tidak bergaul dengan keturunan Qabil karena khawatir akan berpengaruh oleh cara hidup mereka. Ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya keselamatan terletak pada ketaatan. Janganlah kalian tergoda oleh keindahan dunia, karena di baliknya ada tipu daya setan." Namun setan tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa kekuatan manusia ada pada kesucian dan kepatuhan mereka kepada Allah. Maka ia mulai menipu manusia sedikit demi sedikit. Tipu daya setan dan awal kemaksiatan. Dikisahkan bahwa setan mendatangi keturunan Qabil dan mengajarkan mereka membuat alat musik, nyanyian, dan tarian. Ia berkata, "Inilah hiburan agar kalian bahagia." Awalnya mereka tidak menyadari bahayanya. Mereka berpesta, bersenang-senang, dan menganggap hidup hanya untuk bersukacita. Suatu hari, setan datang kepada keturunan Sidz dan membisikkan, "Lihatlah keindahan mereka di bawah sana. Tidakkah kalian ingin tahu bagaimana kehidupan mereka?" Beberapa pemuda Sidz mulai turun dari pegunungan sekadar melihat. Namun, akhirnya terpesona oleh suara musik dan tarian yang mereka dengar. Mereka mulai bergaul, dan dari sinilah campuran dua keturunan terjadi. Pergaulan itu melahirkan generasi baru yang semakin jauh dari ajaran tauhid. Kemaksiatan pun mulai menyebar di muka bumi. Nabi Sidz menangis. Ia melihat bagaimana manusia yang dulu suci kini mulai dikuasai nafsu. Namun ia tetap sabar, terus berdakwah siang dan malam menyuruh mereka kembali kepada jalan Allah. Masa akhir Nabi Sidz. Nabi Sidz hidup sangat panjang, lebih dari 9 abad. Selama hidupnya, beliau terus menjadi cahaya petunjuk di tengah umat yang mulai goyah. Ia menulis nasihat-nasihat yang diwariskan kepada keturunannya. Sebelum wafat, ia memanggil putranya Anwas dan berpesan, "Wahai anakku, jangan engkau biarkan manusia melupakan Allah. Ajarkan kepada mereka agar tidak meniru keturunan Qabil. Sesungguhnya setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia sampai hari kiamat." Ia juga berpesan bahwa dari keturunannya nanti akan lahir orang yang sangat mulia, yang akan membawa manusia kepada ilmu dan kebenaran. Dan benar, dari keturunan Nabi Sidz, kelak lahirlah Nabi Idris alaihissalam, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Setelah itu, Nabi Sidz wafat dalam keadaan tenang, disertai dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Kaumnya memakamkannya dengan penuh penghormatan dan melanjutkan ajarannya selama beberapa generasi. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sidz alaihissalam adalah Allah selalu menjaga manusia dengan petunjuk. Setelah Adam datang Sidz, lalu Idris, lalu Nuh, hingga berlanjut kepada seluruh nabi. Tidak pernah satu masa pun bumi kosong dari petunjuk Allah. Dunia bukan tujuan tapi ujian. Keturunan Qabil
terjerumus karena cinta dunia dan hiburan. Dari mereka kita belajar, hiburan yang melalaikan dapat mematikan hati. Setan tidak pernah berhenti menggoda. Ia tidak langsung mengajak pada dosa besar, tetapi mulai dari hal kecil, rasa ingin tahu, kesenangan sesaat, hingga akhirnya menjauh dari Allah. Ketaatan dan kesabaran adalah kunci keselamatan. Nabi sabar berdakwah selama ratusan tahun meski banyak yang menolak. Ilmu adalah cahaya, tapi hanya bermanfaat jika digunakan dengan iman. Sid membawa ilmu pengetahuan tapi selalu mengaitkannya dengan kebesaran Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Sid alaihissalam, Nabi kedua di bumi, pewaris wahyu pertama, dan menjaga tauhid di masa awal mula umat manusia. Dari kisah ini, marilah kita belajar untuk menjaga keimanan walau lingkungan berubah, tidak tergoda oleh dunia yang sementara, dan menjadi penerus kebaikan di zaman kita, sebagaimana Sis meneruskan risalah ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang memegang amanah kebenaran, dan semoga cahaya para nabi selalu menerangi hati kita. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.